warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurayunda dari semester 2B akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-13 yaitu bab 5 tentang sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum yaitu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam UU tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda dalam Arrest Hoogstraat tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan, dan di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari tahun 1966 kasus Markus Effendi. Di selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar UU adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Selanjutnya ada sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam UU sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan UU. Jadi, menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan UU yang tertulis. Selanjutnya yang kedua, melawan hukum, sifat melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan UU tertulis saja, tapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan UU dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Yang terakhir ada sifat melawan hukum materi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam fungsi negatif, yang kedua ada dalam fungsi positif. Dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar UU untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan UU. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap menjadi tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam UU. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang terakhir, yang ketiga, ada sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya arrest dokter hewan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata.